Assalamualaikum. Apa kabar anak-anakku sekalian? Oke. Sudah sarapan ya? Oke, berarti sudah siap belajar? Oke, anak-anakku sekalian, supaya pembelajaran kita mendapatkan rahmat dan berkah, maka alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa. Silakan ketua kelasnya, Ridho, memulainya dengan doa. Seluruhnya siap, gerak. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya juga siap, gerak. Oke anak-anakku sekalian, apa yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah lelah. Karena yang kalian lakukan hari ini adalah bisa jadi itu adalah langkah-langkah kecil untuk meraih sebuah masa depan. Ya. Oke anak-anakku sekalian, selanjutnya saya mengecek kehadiran. Atau ada yang tidak hadir pada hari ini. Bagaimana kelas 10 cerdas 10? Apakah hadir semua? Oke anak-anakku sekalian, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Oke anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan belajar tentang cabang iman memenuhi janji. Namun sebelum masuk kepada pembahasan anak-anakku sekalian, Bapak akan menyampaikan tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran ini, atau biasa disebut tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anakku bisa memahami makna janji. Kemudian, anak-anakku bisa menyebutkan sebab wajibnya memenuhi janji. Kemudian, menjelaskan dampak dari mengingkari janji. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin di antara kalian ada yang pernah berjanji atau pernah dijanji. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, Bapak ingin bertanya, kira-kira di dalam pikiran anak-anakku sekalian, apa itu janji? Ada yang bisa jawab? Baik, Pak. Janji adalah ucapan seorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan. Itu, Pak. Oke anak-anakku sekalian, coba perhatikan di depan Anda. Bapak akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu janji, ya, atau apa itu memenuhi janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Ya. Sedangkan memenuhi janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan dan merupakan salah satu sifat terpuji. Jadi bukan cuma persoalan bagaimana kita memenuhi janji, tetapi salah satu sikap terpuji anak-anakku sekalian adalah bagaimana kita memenuhi janji kita kepada orang lain. Selanjutnya anak-anakku sekalian, perhatikan ayat ini, di mana ayat ini mengaitkan tentang memenuhi janji atau bagaimana kita diancam atau bagaimana kita wajibnya seseorang dalam memenuhi janji di dalam ayat ini. Saya ingin meminta dulu satu orang. Siapa kira-kira yang bisa membaca Al-Quran yang saya perlihatkan di depan Anda? Ada yang bisa? Saya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Oke, Narosan, bagus sekali bacaannya ya. Silakan anakku diperhatikan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan sesuatu, apakah itu janji, maka sudah sepantasnya anak-anakku sekalian kita melakukan atau memenuhi janji tersebut. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sebab-sebab wajibnya memenuhi janji. Yang pertama, janji adalah utang. Sebagaimana utang
harus dibayar atau dilunasi. Kemudian memenuhi janji wujud sebagai seorang beriman. Jadi kalau kita mengatakan diri kita orang beriman, ya silakan penuhi janji, ya. Karena kalau tidak perlu dipertanyakan keimanannya. Kemudian memenuhi janji menunjukkan orang itu dapat dipercaya. Ketika kita sudah berjanji, pasti percaya ke orang. Beda halnya ketika kita suka berbohong, pasti orang tidak percaya kepada kita. Memenuhi janji wujud sikap tanggung jawab. Salah satu penilaian seseorang terhadap orang lain yaitu bagaimana sikap tanggung jawabnya. Yang kelima, menyampaikan permohonan maaf. Jadi kita harus menyampaikan permohonan maaf anak-anakku sekalian ketika ada sesuatu yang menghalangi kita memenuhi janji tersebut. Nah, selanjutnya, akibat orang yang ingkar janji. Perhatikan anak-anakku sekalian semua, ada loh akibatnya seseorang ketika seorang itu tidak memenuhi janjinya. Apa itu? Dijauhi oleh teman, tidak akan mendapatkan kepercayaan, termasuk golongan orang-orang munafik, termasuk hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, itulah materi tadi yang Bapak sampaikan. Selanjutnya Bapak ingin anak-anakku membagi kelompok, ya. Jadi sekarang anak-anakku silakan bagi kelompok, ya, sesuai dengan instruksi Bapak tadi. Bapak tadi sudah menyampaikan nama-nama kelompok, jadi silakan sekarang waktunya mengambil tempat untuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke anak-anakku sekalian, kita melanjutkan pembelajaran kita. Bapak akan memutarkan sebuah video di mana orang yang berjanji atau orang yang banyak janji tapi ternyata tidak ditepati. Selanjutnya nanti apa yang anak-anakku lakukan, Bapak akan membagikan sebuah lembar kerja peserta didik atau biasa dikenal LKPD. Kemudian tugasnya silakan amati video tersebut, kemudian nantinya anakku mengomentari dan memberikan solusi. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, bagaimana kita harus memenuhi janji. Oke, anak-anakku perhatikan, ini sebuah video. Anak-anakku sekalian, setelah kita menonton video tadi, selanjutnya anakku mengerjakan tugasnya, ya, yang ada instruksinya di sini. Silakan berikan komentar Anda terkait masalah yang sudah diamati di dalam video, kemudian kira-kira solusi yang tepat terkait masalah tersebut. Oke, ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, ya. Ini. Oke. Kelompok 2 mana? Ini. Oke. Selanjutnya kelompok 3 mana? Oke. Kelompok 4 mana? Oke. Silakan anak-anakku berdiskusi dengan temannya, kemudian mengomentari video tersebut dan kasihkan solusi. Silakan. Oke, teman-temannya bergabung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil presentasi kami mengenai video yang telah ditampilkan oleh Bapak tadi. Baik, untuk lebih lanjutnya saya berikan kepada rekan saya untuk menjelaskan apa yang telah kami diskusikan tadi. Baik, saya akan menjelaskan tentang janji guru terhadap siswa. Janji guru terhadap siswa untuk menggunakan sepenuhnya keterampilan dan bakat untuk memberikan pelajaran terbaik yang dimampu. Contohnya, guru menjanjikan kepada siswa yang sikap baik untuk mendapatkan nilai tambahan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan solusinya.
Solusinya adalah seorang guru harus menepati janjinya kepada muridnya tersebut, karena setiap janji adalah utang, sedangkan utang harus ditunaikan. Itulah tadi pengambilan dari kelompok 4. Aplaus dulu buat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait masalah yang sudah diamati dalam video tersebut. Kemudian kira-kira apa solusi yang tepat terkait masalah tersebut. Ketika seorang anak tidak menepati janji kepada orang tuanya, hal ini bisa menyebabkan kekecewaan dan menurunkan tingkat kepercayaan orang tua kepada anaknya. Hal ini juga berdampak pada karakter anak, khususnya terkait tanggung jawab dan integritas. Solusi yang tepat dalam menghadapi masalah tersebut adalah dialog terbuka, 2. Ajarkan pentingnya janji, 3. Berikan konsekuensi dan peluang kedua, dan 4. Pemberian contoh yang baik. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus buat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari video yang diberikan Bapak tadi. Yaitu silakan beri komentar ada terkait masalah yang sudah diamati di dalam video. Kemudian kira-kira solusi apa yang tepat terkait masalah tersebut. Masalahnya seharusnya saat kita sudah berjanji kita harus menepatinya, karena jika tidak menepati kita akan masuk orang munafik dan tidak bertanggung jawab. Solusinya yaitu jika menghadapi seseorang yang sering ingkar janji, Anda bisa tanyakan alasannya, dan kita saat berjanji harus mencatatnya dan mengingatnya agar tidak mudah untuk dilupa. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan apa pendapat kami tentang janji seorang bos kepada bawahannya dan solusi dari masalah tersebut. Menurut kelompok kami, apabila ada seorang pemimpin yang mengingkari janji, itu adalah pemimpin yang buruk. Sebaiknya sebagai seorang pemimpin, ia menepati janji yang telah dibuat agar tidak terjadi percekcokan antara pemimpin dan bawahan. Adapun solusi dari kelompok kami, yang pertama adalah tetap profesional dalam berinteraksi dengan bos. Yang kedua, jaga komunikasi yang terbuka dan jelas. Yang ketiga, pertahankan sikap positif dan fokus pada pekerjaan. Ini dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah tampil dan hasilnya sangat bagus sekali. Aplaus dulu buat kalian semua. Oke, anak-anakku sekalian, di akhir pembelajaran ini saya mau dulu meminta salah seorang di antara kalian untuk merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Apa kira-kira yang bisa kita tangkap dari pembelajaran hari ini? Silakan, siapa yang bisa? Siapa? Oke, Dok, silakan sampaikan kepada teman-temannya apa yang kita tangkap dalam pembelajaran hari ini. Baik, saya dapat menyimpulkan bahwa pelajaran kita pada hari ini adalah janji adalah hutang, yang sebagaimana hutang adalah harus kita lunasi atau harus kita tepati. Dan sebagai umat muslim harus menepati janji adalah perbuatan yang sangat bijak atau sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, aplaus dulu buat Oke, anak-anakku sekalian, sebagai penguatan dari materi kita pada hari ini dan sebagai kesimpulan juga dan sebagai refleksi bahwa janji itu sangat penting. Ketika seorang sudah berjanji, maka seharusnya ia menepati janji tersebut. Kenapa? Mungkin anak-anakku pernah mendengarkan di antara tanda-tanda orang munafik, salah satunya adalah ketika ia berjanji, ia mengingkari janji tersebut. Agar terhindar dari seorang munafik, maka kita harus betul-betul menepati janji kita, dan salah satu
ciri orang beriman adalah bagaimana ia bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia ucapkan. Ataquluna 'alallahi ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan sesuatu apa yang tidak kamu kerjakan? Maka sepantasnya lah kita sebagai seorang muslim menepati apa yang sudah kita ucapkan atau janji yang sudah kita ucapkan, kita berusaha untuk menepatinya. Siap untuk menepati janji? Siap. Oke, aplaus dulu buat kalian semua. Oke, selanjutnya anak-anakku saya ingin sampaikan bahwa pembelajaran kita minggu depan terkait dengan mensyukuri nikmat, ya. Untuk menutup pembelajaran ini, saya ingin meminta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa, ya, agar pembelajaran kita mendapatkan berkah. Baik, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.